Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil qahhar, al-azizil ghaffar, muqawwiril laili 'alan nahar, ala zawil uquli wal absar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وذرياته أجمعين Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli wa min salih ibadik innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim فزدنا علما نافعا وارزقنا فهما ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Sedang salat subuh berjamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah. Puji syukur kehadirat Allah yang mengkaruniakan kita waktu pagi. Dan mudah-mudahan waktu pagi ini mendatangkan kekuatan nilai iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan para istrinya, serta mudah-mudahan kita tergolong hamba-hamba Allah yang selalu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah tanggal 9 Muharram. Tanggal 9 Muharram itu adalah salah satu hari yang dijelaskan oleh Nabi agar supaya kita berpuasa. Ya. Tapi nanti kalau disiapin makanan dimakan, Pak. Ya. Dan penjelasan Nabi ini juga membantah sekaligus orang-orang yang selalu berkata bahwa kalau tidak dicontohkan oleh Nabi, kami tidak laksanakan. Karena puasa tanggal 9 itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi dalam perbuatan. Ya. Beliau cuman bercita-cita dan berangan-angan, berniat, ya, kalau Allah memanjangkan usiaku tahun depan sampai bulan Muharram dan masuk tanggal 9, saya akan puasa. Selama ini dia nggak pernah puasa tanggal 9. Sepanjang usianya Nabi nggak pernah puasa tanggal 9. Jadi itu juga merupakan penjabaran bahwa sunnah Nabi itu kadang-kadang berupa sunnah qauliyah, bukan fi'liyah. Apa itu sunnah qauliyah? Sunnah penjelasan, bukan contoh. Ya, bukan contoh, tapi penjelasan. Kayak tadi, kalau usia saya sampai tanggal 9 Muharram tahun besok, saya akan mulai puasa tanggal 9.
penjelasan. Belum ada contoh dan praktek. Sehingga apa? Sunnah Nabi kalau mau dibedah, ada sunnah Nabi yang ada penjelasannya sekaligus ada contohnya. Ya, kayak apa? Sallu kama ra'aitumuni usolli. Kemudian beliau mencontohkan bagaimana takbirnya, bagaimana meletakkan kedua tangan, bagaimana rukunya, bagaimana sujud, dan dicontohkan. Ya. Ada sunnah Nabi cuman penjelasan tanpa contoh. Ada sunnah Nabi contoh tanpa penjelasan. Ya. Tanpa penjelasan, Nabi contohkan. Ada sunnah Nabi cuman persetujuan tanpa ada penjelasan, tanpa ada contoh. Khalid ibn Walid memakan binatang yang disebut zob di depan Nabi. Apa kata Nabi? Kalau saya tidak akan makan, tapi saya tidak mengharamkan. Setuju berarti. Dia tidak melarang Khalid memakan binatang itu. Nabi mencontohkan tidak. Cuma Nabi menyetujui. Ya. Maka oleh karena itu apa? Kata-kata sunnah Nabi itu harus dimaknai dalam kerangka penjelasan tadi. Ada contoh, kadang-kala penjelasan tanpa contoh, kadang-kala ada contoh sekaligus penjelasan. Kadang-kala ada persetujuan. Sehingga kalau ada orang yang berkata Nabi tidak mencontohkan, belum tentu tidak disyariatkan. Ya, belum tentu tidak disyariatkan. Dalam kemudian berarti besok kita masuk tanggal 10 Muharram. Dan itulah yang diistilahkan oleh baginda Rasul Asyura. Ya. Tanggal 10 itu diistilahkan oleh Nabi adalah Asyura. Kemudian disingkat oleh kita di Jawa, bulan yang ada Asyuranya namanya bulan Syuro. Diambil dari kata Asyura, disingkat Asyura jadi Syuro. Makanya mohon maaf, biasanya di Jawa disebutnya bukan bulan Muharram, tapi bulan Syuro. Nah, kenapa kok kemudian Allah memuliakan tanggal 10 Muharram dan menganjurkan kita untuk berpuasa di dalamnya? Ada beberapa penjelasan dari para alim ulama. Yang pertama, Allah mengistilahkan tanggal 10 itu dengan Asyura karena memang itu adalah 10 hari berlalu daripada tanggal bulan Muharram. Ada lagi yang berpendapat bahwa Allah mengistilahkan Asyura itu karena apa? Allah memberikan 10 kemuliaan kepada 10 hambanya yang terpilih. Salah satunya adalah Allah menerima taubatnya Nabi Adam itu tanggal 10 Muharram. Sebagaimana Allah ungkapkan di dalam Al-Quran tanpa penjelasan waktu. Fatalaqqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adam menerima kalimat, beberapa kalimat yang harus dia ulang-ulang. Ya. Yang ulang-ulang, kemudian dengan kalimat yang diturunkan oleh Allah itu dia ucapkan oleh Nabi Adam, Allah terima taubat. Ya.
Kemudian di antara kemuliaannya juga Allah selamatkan Nabi Nuh dari banjir bandang. Itu adalah tanggal 10 Muharram. Ya, nanti ada beberapa riwayat akan kita sampaikan yang menunjukkan itu. Begitu juga Allah selamatkan Nabi Musa dari Fir'aun, yang mana Allah memberikan mukjizat membelah lautan. Itu juga terjadi tanggal 10 Muharram. Sehingga Allah mengistilahkan Asyura karena Allah menurunkan 10 kemuliaan kepada 10 hambanya yang terpilih. Ya. Sebagaimana dalam hadis diungkapkan, ya, hadis yang sanadnya dimiliki oleh Imam Abu Lais As-Samarqandi rahimahullah, beliau berkata, haddatsana Muhammad ibnu Fadl, haddatsana Muhammad bin Ja'far, haddatsana Ibrahim bin Yusuf, haddatsana Al-Musayyib bin Abi Bakar. Ya. Ini dari kalangan tabi'in. An Ikrimah. Ya. Radhiyallahu ta'ala anhu qala yauma Asyura huwal yaumul ladzi tiba fihi ala Adam. Ya. Hari Asyura itu adalah hari yang bertepatan di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam. Ya. Wa ghufira zambu Daud yaum Asyura, juga Allah mengampuni dosa-dosanya Nabi Daud alaihi salam di tanggal 10 Asyura, tanggal 10 Muharram, mohon maaf. Wa warada al-mulk Sulaiman yaum Asyura, dan Allah Subhanahu wa taala ya wa ahbata fihi Nuh minas safinati, Allah selamatkan Nabi Nuh ya dari safinah, dari kapal yang dibuat oleh Nabi Nuh, diselamatkan oleh Allah tanggal 10. Fasamahu syukran, maka beliau kemudian berpuasa tanggal 10 itu karena mensyukuri karunia Allah Subhanahu wa taala. Wa huwal yaumul ladzi aghriqa fihi Fir'aun, dan disitulah hari di mana Allah tenggelamkan Fir'aun dan Allah selamatkan Bani Israel dengan membelah lautan melalui tangan Nabi besar Nabi Musa alaihi salam. Fasamuhu, maka kemudian orang-orang Bani Israel pun berpuasa kalau tanggal 10 orang-orang Yahudi. Fa in istata'ta alla yafutuka saumahu faf'al, maka Nabi kemudian menganjurkan, kalau Anda bisa jangan sampai terlewatkan kemuliaan hari ini, maka jangan lewat untuk tidak berpuasa sunnah. Ya. Dalam hadis lain itu Nabi menjelaskan bahwa keistimewaan puasa tanggal 10 Muharram ini dalam hadis sahih Nabi mengatakan saumu Asyura yukaffiru as-sanatal madiyah. Pahala orang yang berpuasa tanggal 10 Muharram itu adalah sama seperti kita diampuni dosanya oleh Allah 1 tahun yang lalu. Bahkan wallahu yudhaifu liman yasha, dan Allah bisa melipat gandakan pahala yang Allah kehendaki. Maka oleh karena itu amalan-amalan yang harus kita perbanyak ketika kita masuk bulan suci Muharram, bulan-bulan yang diagungkan oleh Allah di bulan Muharram ini adalah satu, memperbanyak ibadah kepada Allah, memperbanyak minta taubat, ya, minta ampunan kepada Allah, mempertebal dan memperbanyak serta meningkatkan kualitas pahala dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan oleh Allah
Subhanahu wa taala di bulan Muharram ini. Pada hakikatnya puasa di bulan Muharram itu, sunnah di bulan Muharram itu sangat dianjurkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari mulai tanggal 1 sampai sebisa kita, yang penting tidak sempurna 1 bulan kita berpuasa. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih menjelaskan sebaik-baik puasa sunnah ya, yang dilakukan yaitu adalah setelah kemuliaan puasa wajib Ramadan, itu adalah puasa yang kita lakukan di bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah, di 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Maka secara umum puasa di bulan Muharram itu boleh dari tanggal 1, boleh sampai tanggal 10, boleh lebih dari tanggal 10. Semua itu termasuk pada syariat penjelasan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian di sini dikatakan apa? Wa akrama fihi asrun minal anbiya bi asri karamat. Allah muliakan 10 orang dari nabi terpilihnya dengan 10 kemuliaan. Yang pertama, Allah muliakan Nabi Adam dengan menerima taubatnya. Allah angkat derajatnya ya Nabi Idris alaihi salam, wa rafa'nahu makanan aliyya atau ulia. Kami angkat derajatnya, tempatnya Nabi Idris itu alaihi salam di tempat yang maha agung dan maha mulia. Di mana itu? Dia sudah berada di surga sebelum Allah membuka secara resmi untuk orang masuk ke dalam surga. Ya, itu terjadinya adalah tanggal 10. Kenapa? Allah itu punya kebiasaan ngajak para nabinya untuk jalan-jalan, Pak. Dan jalan-jalannya itu nggak tanggung-tanggung, surga sama neraka. Lah ketika kemudian Nabi Idris alaihissalam masuk surga, dia enggan untuk keluar lagi. Dengan alasan apa? Allah berfirman, barang siapa hambaku yang sudah masuk surga tidak boleh keluar lagi. Akhirnya apa? Ketika diajak oleh malaikat Jibril, Idris, udah habis waktunya nih berkunjung ke surga. Kata dia, saya nggak mau keluar. Loh, kenapa? Allah melarang saya keluar karena Allah berfirman, barang siapa yang sudah masuk surga nggak boleh keluar. Akhirnya malaikat Jibril lapor sama Allah, bagaimana ini diajak jalan-jalan malah ngendon, ya, diajak jalan-jalan malah nggak mau pulang. Karena anak kita kadang-kadang diajak jalan-jalan ke taman gitu, nggak mau pulang. Sama nih, karena merasa nyaman nggak mau pulang. Gitu ya. Makanya Allah katakan apa? Wa rafa'nahu makanan ulia. Kami angkat derajatnya, tempatnya Idris di tempat yang mulia. Itu terjadinya di mana? Yauma Asyura. Wastawat safinatu Nuh alal judi, dan kendaraannya Nabi Nuh juga diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada tanggal 10. Kemudian wa Ibrahim, ya, Ibrahim alaihissalam dilahirkan tanggal 10 dan diselamatkan dari api, itu adalah tanggal 10, dan beliau juga diangkat oleh Allah menjadi kekasih Allah. Wattakhadhahu khalila, ya, diangkat oleh Allah, diresmikan oleh Allah menjadi kekasih Allah. Kan di banyak kita banyak mengaku kekasihnya Allah. Kita kan banyak cinta sama Allah, cinta. Kamu kekasihnya Allah? Iya, saya kekasih Allah. Tapi persoalannya, kira-kira kita resmi nggak ya diakui oleh Allah sebagai kekasihnya? Ya.
Kita bilang kita cinta sama Rasulullah, tapi benar nggak kita diakui nanti cintanya oleh Rasulullah? Ini makanya di sini apa? Wattakhadha, Allah Subhanahu wa taala meresmikan ya pengangkatan sebagai kekasih kepada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, wa anjahu minan nar, dan diselamatkan dari api, kobaran api ketika dilempar oleh Raja Namrud ke dalam kobaran api. Nah, apalagi kemuliaannya yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rasulnya adalah wa akhraja Yunus mim batnil hut. Allah keluarkan, Allah selamatkan Nabi Yunus dari perut ikan. Ya, ketika beliau mengucapkan subhanaka inni kuntu minadh zalimin, ya Allah maha suci engkau, sesungguhnya aku tergolong hamba-hambamu yang menzolimi diri. Oleh ikan paus dilepehkan dia ke daratan, akhirnya selamat. Dan itu kejadiannya bertepatan dengan tanggal 10 Muharram yang kita sebut dengan Asyura. Maka oleh karena itu Nabi SAW ketika hijrah ke Madinah, dia dapatkan orang-orang Yahudi apa? Berpuasa tanggal 10. Tanya, Nabi Muhammad bertanya, Mas, ente ada apa kok puasa tanggal 10? Apa kata orang-orang Yahudi? Inilah hari di mana nenek moyang kami diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun. Dan Allah membelah bumi, membelah lautan dengan tongkatnya Nabi Musa. Akhirnya nenek moyang kami selamat. Orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi. Karena Yahudi itu dulu banyak yang tinggal di kota Madinah. Ketika Nabi hijrah ke sana, didapati, ya. Dan salah satu aset yang dimiliki oleh Utsman bin Affan itu masih ada sekarang yayasannya, dibuat yayasan oleh keturunannya sampai sekarang masih ada. Apa itu? Sebuah sumur yang dibeli oleh Utsman. Milik siapa? Milik orang Yahudi. Sehingga kemudian Nabi berkata apa? Wahai kaum Yahudi, nahnu ahaqqu bi Musa minkum, kami lebih pantas untuk ngikutin ya Nabi Musa karena dia mensyukuri diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun daripada Anda. Kenapa? Anda cuman umdok doang. Ente bilang ikut Nabi Musa, tapi ajarannya ente campakkan. Ajarannya ente injak-injak. Maka apa? Kami, kata Nabi, lebih pantas. Maka kemudian dari situlah Nabi berkatakan, mari kita berpuasa tanggal 10 Muharram, dan supaya beda puasa kita dengan puasanya orang-orang Yahudi. Maka dari situlah kemudian Nabi berkata, nanti tanggal 9 kita harus beda puasanya dengan orang-orang Yahudi. Kalau orang Yahudi cuma berpuasa tanggal 10-nya aja, kita berpuasanya lebih. Boleh tanggal 9 kita puasa sama tanggal 10, boleh tanggal 10 kita berpuasa dan tanggal 11. Jadi kalau sekarang Pak, Bapak tadi udah niat pengen puasa terus sodorin makanan, masih ada alternatif yang berikutnya untuk beda sama orang Yahudi. Kapan itu? Puasanya besok sama lusa. Hari ini nggak apa-apa deh minum teh manis anget. Itu kalau ada, kalau nggak ada yang udah punya niat lanjutin. Kenapa? Karena
Puasa sunnah itu boleh niatnya setelah matahari terbit. Yang penting tadi waktu sudah subuh belum minum, belum makan, udah ngopi, udah minum, baru bilang aneh puasa. Ya nggak bisa itu mah. Gitu. Penting belum makan apa-apa. Kemudian selanjutnya apalagi? Perbanyak sedekah. Ya, amalan puasa. Puasa tadi apa? Puasanya tadi tuh boleh dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Itu mau dijelas beda banget sama orang Yahudi itu mah. Boleh tanggal 9 sama tanggal 10, boleh tanggal 9, tanggal 10, tanggal 11. Boleh kalau nggak bisa ini tanggal 10, tanggal 11. Boleh juga cuman tanggal 10 aja. Boleh. Kalau mau mirip puasanya sama orang Yahudi mah boleh. Nabi bilang kita lebih pantas untuk mengikuti puasa tanggal 10, mengikuti Nabi Musa daripada orang-orang Yahudi. Nah kemudian ada hal yang diajarkan oleh Nabi dalam sabdanya. Dan ini dipraktekkan oleh ulama-ulama serta dipraktekkan oleh sahabat dan dipraktekkan para ulamanya kaum tabi'in sampai turun-temurun. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Darul Qutni dan Imam Al-Baihaqi dalam, kalau Imam Al-Baihaqi dalam kitab Syu'abul Iman. Memang hadis ini kalau dilihat satu sanad, satu riwayatnya saja, satu jalur, itu hadisnya dhaif. Tapi kata Imam Al-Baihaqi, wa iza jama'na jami'ar riwayat qawiya sanaduhu. Kalau kita kumpulkan seluruh riwayat, karena satu riwayat itu menguatkan riwayat yang satunya, riwayat yang satu menguatkan riwayat yang lainnya, dan selanjutnya. Ketika kita kumpulkan, maka hadis ini hadisnya adalah al-hasan li ghairihi. Meningkat derajatnya jadi hasan. Hadis hasan itu adalah hadis yang boleh dijadikan dalil. Ya. Apa bunyi hadisnya? Man wassa'a ala iyalihi. Ya. Man wassa'a ala iyalihi yauma Asyura wassa'allahu lahu sa'iras sanah baqiyatas sanah. Allah akan melapangkan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang melapangkan, wasa' itu artinya melapangkan. Melapangkan apa? Pemberian kepada keluarganya. Ya, jadi bapak nih kalau udah punya keluarga di rumah, tanggal 10 itu berikan kelapangan uang belanja ke istri, biar dia bisa belanja untuk kita berpuasa dan untuk kita berbuka. Apalagi wasa'a ala iyalihi, kepada anak-anak berikan uang untuk dia apa? Dia murahkan. Kalau mau ibaratnya kalau mau traktir tanggal 10 dah. Ya, ada nilai bonus lah, bonus traktir. Nah, ayo kita mau apa? Karena nanti yang penting puasa kita nanti habis kasih bonus, uang jajan, uang apa gitu. Uang hadiah. Orang yang melapangkan seperti ini, kata Nabi, wassa'allahu lahu baqiyatas sanah. Allah akan melapangkan karunia dan rizkinya di sisa tahun. Ini kan Muharram kan awal tahun nih. Sisanya masih 11 bulan. 11 bulan akan dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karunia rizki. Ini amalan yang ditopang oleh hadis Nabi. Sehingga apa? Kata Sufyan As-Tsauri, seorang ulama tabi'in,
kami amalkan hadis Nabi, fawajadnahu, kami amalkan, kami praktekkan, dan kami dapatkan betul-betul Allah melapangkan rezeki kami. Ya, melapangkan rezeki kami daripada bapak udah wirid, kok kayaknya wirid membuka rezeki, nggak kebuka ya, udah pakai yang ini dah, ya gitu. Tapi memberikan bonus ke istri dan ke keluarga itu bukan niat untuk diberikan kelapangan rezeki oleh Allah, tapi niatnya melaksanakan perintah dan mengikuti sunnah Rasulullah. Jangan salah niat. Ya. Kita kadang-kala apa? Niatnya salah, ini jadi salah tujuannya. Kita kan meminta karunia rezeki itu kepada Allah. Maka apa? Kita berbuat itu karena Allah melalui sunnahnya Rasulullah dan penjelasan Rasulullah. Bukan karena pengen mendapatkan rezeki yang luas. Kalau itu nanti apa? Kita kadang-kala kecewa. Dan saya jelaskan makna dilapangkan rezekinya oleh Allah bukan berarti tahu-tahu langsung dapat duit segepok. Tapi apa? Oleh Allah diberkahkan sepanjang tahun. Setiap kali ada kebutuhan, Allah tutupi kebutuhan itu sehingga kita tidak tergolong orang yang berutang demi memenuhi kebutuhan. Semua program kita yang mungkin ada biaya dilancarkan oleh Allah sepanjang satu tahun. Jadi jangan lagi, wah enggak, ntar nih bangun rumah nih, udah melapangkan ke istri mau bangun rumah lah, bukan itu maknanya. Ya kan? Kayak umpamanya kita nih punya anak, kalau kita mau masukkan dia ke sekolah yang bermutu, boleh jadi apa? Kita butuh dana puluhan juta. Tahu-tahu apa? Allah tunjukkan jalan, anak kita diterima tanpa mengeluarkan uang sepersen pun. Kan itu karunia Allah buat kita dan buat anak. Itu. Ya. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah. Kalaupun kita harus membayar, Allah yang membukakan rezeki kita untuk apa? Mudah menyekolahkan anak kita gitu. Karena pendidikan agama itu sedikit apa? Rada mahal dibandingkan pendidikan umum. Ya kan, Pak? Jangan heran kalau pendidikan agama mah uang mukanya puluhan juta, jangan heran, Pak. Emang mahal. Kenapa? Karena kadang-kadang mereka itu tidak apa? Tidak ada bantuan bos, Pak. Iya. Enggak ada bantuan. Kenapa? Karena mereka berkata, selama kami masih bisa tidak menggunakan uang pemerintah demi keberkahan ilmu, mereka enggak mau gunakan. Karena kalau uang pemerintah kan campur baur, Pak, dari mana aja. Iya kan? Dari mana aja. Padahal, tapi kalaupun mau menerima enggak masalah sebenarnya. Kan udah ada pertanggungjawabannya dari pemerintah. Tapi banyak di ulama kita untuk mencari keberkahan ilmu agar supaya murid-muridnya yang belajar di situ berkah, ilmunya manfaat, maka apa? Dia nggak mau menggunakan uang pemerintah. Tuh, kan saya bilang, Pak, kita nggak usah puasa hari ini. Ya. Nah itu kemudian selanjutnya apalagi amalan-amalan, banyak berzikir. Berzikir apa? Zikir, kalau mau contohkan zikirnya apa? Seperti zikir yang banyak dilantungkan oleh para ulama kita dari ajaran Rasulullah. Subhanallah,
Apa la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ulang-ulang. Ya, la ilaha illallah. Atau zikir besok datang ke sini zikir. Apa zikirnya yang mulia itu? Ketika udah masuk waktu subuh, udah azan, bapak sudah sholat 2 rakaat, kalaupun mau sholat 2 rakaat, bacalah subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali. Ya. Tuh. Kan Rasulullah mengatakan ada 2 kalimat yang sangat mudah diucapkan oleh lisan, tapi sangat berat timbangan pahalanya di timbangan pahala Allah. Sangat berat. Kalimatani khafifatani sakilatani 'alal mizan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ditambahin lagi astagfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah. Ulang-ulang setelah sholat sampai nanti melaksanakan sholat subuh. Itu waktunya, cuman itu waktunya Pak, cuma itu. Kemuliaan wirid ini di waktu itu. Ya. Kalau mau mendapatkan kemuliaan, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah. Kalau yang tadi pagi, petang, apapun boleh digunakan. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Ya, ini yang suka ini insyaallah dimudahkan oleh Allah setiap urusannya dan dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam kesulitan. Ya, dan dijauhkan dari berbagai macam bala. Apalagi zaman sekarang di akhir-akhir ini bala bukan main. Wabah bala itu bukan main. Ya. Itu banyak sekali turun. Belum selesai kelar penyakit kuku sama mulut sapi, datang lagi cacar monyet. Monyet aja nakut-nakutin, pakai ada cacarnya lagi. Cacar monyet ya. Kemudian itu beberapa hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selanjutnya kita memperbanyak tilawatil Quran selama kita berpuasa. Ya, sebenarnya baca Al-Quran itu setiap hari harusnya kita baca Quran. Tetapi ketika kita berpuasa itu lebih pas penjiwaannya untuk baca Al-Quran, untuk meminta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ketika kita kemudian berpuasa, perbanyaklah memohon kepada Allah dengan doa-doa agar supaya kita diampuni oleh Allah, dipanjangkan usianya oleh Allah dalam kesolehan, dipanjangkan usia kita oleh Allah dalam taat beribadah, dipanjangkan usia kita oleh Allah untuk kemudian meraih ridho dan cintanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niatnya begitu. Doa, banyak doa. Kenapa? Karena kata Nabi, da'watus shaimi la turad. Doanya orang yang sedang berpuasa tidak akan pernah ditolak oleh Allah. Berbanyak doa berarti. Habis sholat asar, wirid, habis wirid doa. Mau berbuka, doa. Ya, gitu ya Pak. Bagi bapak-bapak yang mohon maaf yang usianya lebih senior dari saya. Bukan tua sih, cuma lebih senior. Ya, gitu. Ya, nggak tega saya nyebut tua mah.
Atau ntar bapak-bapak main usia, Pak Ustadz main umur. Ya, yang lebih senior, coba ini diraih kemuliaannya, Pak. Mudah-mudahan oleh itu kita diberkahkan usianya oleh Allah, supaya kemudian apa? Kita mendapatkan husnul khatimah, mendapatkan keberkahan dari Allah.